Baiklah, pada kali ini saya akan membahas ekstraksi senyawa antioksidan terhadap Simplicia daun kelor. Nah, ekstrak itu sendiri merupakan sediaan kental yang mana diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Nah, apa sih ekstraksi itu? Nah, ekstraksi itu sendiri merupakan serangkaian proses yang dimana pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut yang berbeda, yang dimana biasanya berupa air dan pelarut organik lainnya. Nah, jadi pada kali ini contoh yang akan saya berikan yaitu proses ekstraksi dari senyawa flavonoid atau antioksidan yang terkandung pada Simplicia daun kelor. Nah, pada proses ekstraksi kali ini, metode yang kami gunakan yaitu merupakan metode maserasi, yang dimana metode maserasi ini merupakan proses difusi pelarut ke dalam dinding sel tumbuhan yang mengandung senyawa aktif. Nah, metode maserasi ini cocok digunakan untuk mengekstraksi suatu komponen kimia yang dimana kurang tahan terhadap panas. Contohnya termasuk yaitu pada zat aktif antioksidan. Nah, daun kelor atau yang sering disebut dengan nama lainnya Moringa oleifera. Nah, daun kelor ini sendiri merupakan tanaman yang pada umumnya merupakan tanaman perdu yang mengandung senyawa antioksidan berupa flavonoid, saponin, sitokinin, asam kafeolilquinat, dan mengandung asam lemak tak jenuh seperti omega 6 dan juga omega 3. Nah, tanaman daun kelor ini biasanya telah dikenal berabad-abad lamanya sebagai tanaman yang mempunyai fungsi banyak atau multiguna. Nah, dan berkhasiat sebagai obat. Antioksidan sendiri yaitu merupakan senyawa yang dapat memperlambat proses oksidasi dari radikal bebas. Nah, antioksidan ini biasanya banyak digunakan oleh orang untuk proses pembuatan sediaan kosmetik. Nah, selanjutnya yaitu ada video tentang proses ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi. Nah, bisa dilihat pada video, disiapkan dahulu bahan, alat, dan juga sampel yang hendak digunakan. Nah, pada video terlihat sudah ada Simplicia. Nah, sebelumnya pada metode kali ini, metode maserasi kali ini kan yang mau kita ekstraksi itu senyawa flavonoid yang terkandung di dalam daun kelor. Nah, ada kalau baiknya sampel yang kita ambil sebelumnya terlebih dahulu kita lakukan dulu nih sortasi basah dan juga sortasi kering dengan tujuan agar kotoran yang menempel itu menghilang dan tidak tertinggal. Nah, kemudian sesudah dilakukan sortasi basah dan kering, kita haluskan terlebih dahulu nih sampel yang telah kita ambil tersebut dengan cara dihaluskan dengan menggunakan penghalus seperti blender. Nah, kemudian ditimbang terlebih dahulu berapa banyak sampel yang hendak kita gunakan pada proses ekstraksi. Nah, kemudian bisa dilihat pada video dimasukkan sampel Simplicia yang telah kita peroleh tadi ke dalam bejana yang terbuat dari kaca. Nah, kemudian di sini ada pelarutnya. Nah, pelarut yang kita gunakan itu karena proses ekstraksinya menggunakan metode maserasi, kita gunakanlah pelarut berupa alkohol atau etanol dengan konsentrasi 96%. Nah, dituangkan dengan perbandingan pada ekstraksi ini kita menggunakan perbandingan
sesuai literatur yang saya dapatkan yaitu 1:20. Nah, setelah dimasukkan, diaduk-aduk simplisia dengan pelarut tadi dengan tujuan agar hasilnya yaitu merata, atau di dalam ini sampelnya itu dan pelarutnya itu homogen. Nah, kemudian setelah diaduk-aduk hingga homogen, ditutuplah bejana kaca tersebut dengan penutup yang rapat, dan kemudian dilakukanlah rendaman atau penyimpanan selama 4 hari. Nah, rendaman atau pendiaman itu dilakukan di tempat yang tertutup dari cahaya. Tetapi selama 4 hari itu juga sesekali dilakukan pengadukan. Nah, kemudian setelah dilakukan pendiaman selama 4 hari, selanjutnya kita lakukan penyaringan, yang dimana penyaringan ini disaring ampas simplisia rendaman dengan menggunakan Erle Meyer, corong, dan juga kertas saring Whatman nomor 1. Nah, seperti pada video. Dimasukkan rendaman tadi ke dalam corong penyaring. Nah, kemudian dibantu dengan pengadukan sedikit demi sedikit dengan tujuan agar ekstrak tersebut penyaringannya lebih cepat dan tidak ada penyumbatan. Nah, kemudian tadi kan di sini di sini kan tadi ada sisa dari rendaman yang pertama. Nah, itu lakukan pengulangan ekstraksi, maserasi hingga ekstrak terakhir tidak berwarna atau pudar. Nah, kemudian setelah didapatkan hasil penyaringan, dimasukkan semua hasil fitrat ini ke dalam labu evaporator. Nah, untuk dilakukannya penguapan dengan menggunakan alat yang namanya rotary evaporator, seperti pada video. Masukkan ke dalam labu evaporator, kemudian ini yang namanya alat rotary evaporator. Nah, kemudian diaturlah penguapan di sini dengan tekanan di bawah 75 mbar dengan temperatur 40 derajat. Kemudian diputarlah alat tersebut atau dihidupkan. Nah, kemudian selanjutnya setelah didapatkan ekstrak kental, kemudian nanti setelah itu dilakukan penguapan atau diuapkan pada water bath mendidih yang dimana sampai diperoleh berat yang konstan. Nah, baik, selanjutnya yaitu untuk memastikan lebih lanjut aktivitas antioksidan yang terkandung di dalam tanaman daun kelor tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode DPPH. Nah, DPPH itu merupakan radikal bebas yang mana dapat bereaksi dengan senyawa yang dapat mendonorkan atom hidrogen dan berguna untuk pengujian aktivitas antioksidan yang seperti saya sebutkan tadi pada komponen tertentu yang dikarenakan adanya elektron yang tidak berpasangan, sehingga DPPH memberikan serapan kuat pada 517 nanometer. Nah, metode pengukuran aktivitas antioksidan yang sering digunakan dalam uji ini yaitu biasanya menggunakan radikal bebas DPPH.
Nah, tapi ada juga nih cara lain yang lebih sederhana dibandingkan yang tadi, yaitu dapat dilakukan dengan cara analisa secara kualitatif dengan dilakukan secara fitokimia. Nah, adapun cara-caranya yaitu seperti ini, yaitu yang pertama ekstrak yang kita dapatkan tadi 0,5 gram diambil dan juga ditambahkan dimasukkan ke dalam cawan. Nah, kemudian ditambahkan dengan 2 mili etanol dengan konsentrasi 70 derajat, 70%, maaf. Nah, kemudian dilakukan pengadukan atau diaduk, dan kemudian ditambahkan serbuk magnesium sebanyak 0,5 gram dan juga ditetesi dengan 3 tetes HCl pekat. Nah, kemudian dilakukan pengulangan 1 kali lagi. Nah, kemudian reaksi yang terjadi yaitu jika senyawa tersebut mengandung suatu flavonoid akan terbentuk warna, yaitu warna orange. Nah, yang dimana pada warna orange itu lah bisa kita simpulkan atau kita tandai bahwa hasil tanaman yang kita ekstraksi tersebut positif mengandung flavonoid, seperti pada gambar di sebelah kanan ini.